Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya sehat. Dan alhamdulillah kita pada pagi hari ini masih bisa mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, sebelumnya Ibu ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, di sini terdapat dua buah gambar. Baik, kira-kira gambar apakah yang ada di papan tulis tersebut? Iya, coba Deko. Iya, betul sekali gambar orang sholat. Selanjutnya, coba Deva jawab, ada berapa macam sholat di situ? Iya, benar sekali. Ada dua macam, yaitu ada yang sholat sendiri dan ada yang sholat berjamaah. Nah, inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kita hari ini. Oke, silakan buka bukunya dan lihat penjelasan ini. Kita bahas pada pagi hari ini yaitu tentang sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Iya, sholat sunnah berjamaah, sholat yang dikerjakan bersama-sama. Kalau sholat munfarid, sholat apa? Iya, sholat yang dilakukan sendiri. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang sholat sunnah munfarid dan sholat sunnah berjamaah. Oke, sholat sunnah ada dua macam. Sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Yang tergolong dalam sholat sunnah berjamaah adalah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat kusuf atau sholat gerhana matahari dan kusuf saat gerhana bulan. Sholat istiqqa atau sholat meminta hujan. Kemudian ada sholat tarawih dan sholat witir. Bagian-bagian dari sholat munfarid, yang pertama sholat rawatib, sholat duha, sholat hajat, kemudian sholat istiqoroh dan sholat tasbih, sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat mutlak. Di sini kita membahas tentang sholat id. Hukum melaksanakan sholat id adalah sunnah mu'akkad. Waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri adalah pada tanggal 1 Syawal saat pagi hari ketika matahari sepenggalah tingginya. Sementara sholat Idul Adha pada pagi menjelang siang waktu duha pada tanggal 10 Zulhijjah. Untuk sholat Idul Fitri ini, itu sholat yang dilakukan setelah kita melakukan puasa Ramadan. Namanya hari raya kemenangan. Kemudian sholat Idul Fitri ini diawali dengan sholat 2 rakaat dan diakhiri dengan khutbah. Terdapat 7 kali takbir pada rakaat pertama dan 5 kali takbir pada rakaat kedua. Di antara takbir dibaca bacaan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi bacaan subhanallah ini kita baca di sela-sela takbir. Sholat istiqo, yaitu sholat yang dilakukan agar turunnya hujan saat terjadi kekeringan atau karena lamanya musim kemarau. Biasanya dilaksanakan di tanah lapang. Nah, ini dilaksanakan pada siang. Banyaknya rakaat, ada 2 rakaat tanpa melakukan azan ataupun
iqomat. Takbirnya 7 kali pada rakaat pertama, 5 kali pada rakaat kedua. Rakaat pertama disunahkan membaca surat Al-A'la setelah Al-Fatihah, dan di rakaat kedua membaca surat Al-Ghasyiyah setelah surat Al-Fatihah. Khutbah dapat dilakukan sebelum sholat atau sesudah sholat istiqomah. Kemudian di antara takbir dibaca bacaan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Disunahkan membaca doa memohon turunnya hujan. Dianjurkan yang memiliki binatang piaraan atau ternak untuk dibawa ke lapangan saat pelaksanaan sholat istiqomah. Sholat kusyufain, yaitu sebaiknya dilakukan di masjid atau di musola. Dilakukan sebanyak 2 rakaat dengan cara sebagaimana berikut. Yang pertama, niat sholat sunnah gerhana. Takbiratul ikhram, membaca surat Al-Fatihah, membaca ayat dalam Al-Quran, bebas memilih ya, tidak ditentukan. Kemudian ruku, iktidal, membaca surat Al-Fatihah lagi, membaca surat Al-Quran, kemudian ruku, iktidal, sujud pertama, duduk di antara 2 sujud, sujud kedua. Salat yang dilakukan khusus pada malam bulan Ramadan namanya salat apa? Iya, betul sekali, salat tarawih dan salat witir, ya. Kemudian salat tarawih atau salat witir ini dilakukan pada bulan suci Ramadan setelah kita melaksanakan salat Isya terlebih dahulu. Ya, salat tarawih dan witir ini waktunya sampai menjelang dini hari. Dalam pelaksanaannya rakaatnya, salat tarawih dilakukan sebanyak 11 kali dengan jumlah rakaat 8 rakaat salat tarawih ditambah 3 rakaat salat witir. Ya. Untuk witir ada salat yang jumlahnya rakaatnya ganjil. Dapat dilaksanakan setiap hari selain di bulan Ramadan sebelum tidur atau setelah salat tahajud. Ya, jadi salat witir ini bukan di bulan suci Ramadan saja, tapi bisa dikerjakan di bulan-bulan atau hari-hari yang biasa. Tapi kalau sholat tarawih itu dilakukan khusus pada bulan suci Ramadan. Salat 4 rakaat yang memiliki kekhususan bahwa dalam setiap gerakan salatnya selalu dibaca bacaan tasbih. Setiap rakaatnya dibaca 75 bacaan tasbih. Jadi nanti keseluruhan bacaan tasbih pada sholat tasbih ini ada 300 kali tasbih. Ketentuan sholat tasbih yang pertama ya tetap niat ya. Kemudian takbiratul ihram, doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah. Surat dilanjutkan dengan membaca tasbih sebanyak 15 kali. Ketika rukuk membaca tasbih 10 kali. Iktidal membaca tasbih 10 kali. Sujud tasbihnya 10 kali, duduk di antara sujud membaca tasbih 10 kali. Kemudian sujud tak kembali membaca tasbih 10 kali. Demikian setiap rakaat. Apabila rakaat itu ada tahiyatnya, maka membaca tasbih 10 kali setelah tahiyat ya. Kemudian kita mengucapkan salam. Nanti jumlah tasbih yang dibaca ada 3. Iya, ada 300 kali. Kemudian sholat tahiyatul masjid, sholat yang dilakukan untuk menghormati masjid. Sholat tahiyatul masjid ini dilakukan ketika kita baru memasuki masjid. Sebelum kita duduk, kita melakukan sholat tahiyatul masjid dulu. Berapa rakaat sholat tahiyatul masjid? Iya, jumlahnya ada 2. Sholat syukril wudu, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan 2 rakaat setelah selesai wudu. Pelaksanaan secara
munfarid. Salat tahajud yaitu salat sunnah minimal 2 rakaat yang dilakukan setelah salat isya sebelum subuh. Salat tahajud tidak memiliki batas dalam jumlah rakaat, namun minimal jumlahnya adalah 2 rakaat. Beberapa ulama menjelaskan bahwa hukum melaksanakan sholat tahajud ini sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, dalam waktu yang paling utama untuk pelaksanaannya adalah sepertiga malam atau kira-kira jam 3 dini hari. Dilakukan secara munfarid di setiap 2 rakaat itu ada 1 salam. Salat duha. Salat duha adalah salat sunnah muakkad yang dilaksanakan pada saat siang hari saat matahari sepenggelah tingginya. Kira-kira kalau diperkirakan dengan jam itu dari jam 8 pagi hingga waktu zuhur tiba. Dilakukan sebanyak 2 rakaat minimal ya. Minimal 2 rakaat. Kemudian maksimalnya adalah 12 rakaat dengan setiap 2 rakaat 1 salam. Salat hajat yaitu salat sunnah-sunnah yang dilakukan bila kita memiliki keinginan atau hajat atau keperluan. Agar keinginan kita tercapai, maka disunahkan melaksanakan salat hajat 2 rakaat secara munfarid. Waktu boleh dilakukan pada siang atau malam hari, hukumnya ghairul muakkad. Salat mutlak yaitu salat sunnah 2 rakaat atau lebih, tidak terbatas jumlah rakaatnya, yang tidak terikat jumlah rakaat dan waktu pelaksanaannya. Kecuali waktu yang diharamkan untuk melakukan salat, contohnya setelah salat subuh hingga waktu duha tidak ada salat lagi. Misal dari kita salat subuh itu jam 5 hingga jam 8 itu tidak ada salat lagi ya. Salat istiqorah yaitu salat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan bila kita menghadapi suatu pilihan masalah yang menimbulkan keraguan. Contoh, mau menentukan pilihan sekolah ini. Bingung mau di SMP 3 atau mau di SMP 1 bingung. Nah, kita lakukan salat istiqorah, meminta petunjuk kemana sekolah ini yang lebih baik. Salat taubat yaitu salat 2 rakaat atau 4 rakaat untuk meminta ampun kepada Allah atas segala dosa yang telah dilakukan. Karena kita manusia ini tidak luput dari dosa, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan yang namanya salat taubat. Baik, Ibu rasa penjelasan Ibu tadi sudah cukup jelas ya. Kita jumpa kembali pada minggu yang akan datang. Siapkan tugas kalian. Nanti akan Ibu tanya kembali pembahasan kita hari ini. Hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan membacakan lafaz hamdallah alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi pada minggu yang akan datang.